Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Banyumas Bekar minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Minggu 16 Februari 2025. Serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Mengawali lintas pekan hari ini, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina usai membuka kegiatan menekankan keterlibatan masyarakat dalam penanganan sampah dirasa cukup penting. Terlebih dalam kondisi darurat sampah saat ini semenjak ditutupnya TPA Basiri. Sementara itu Kecamatan Banjarmasin Timur terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penanganan sampah yang meminta warga agar bisa melakukan pemilahan mandiri. Persoalan sampah saat ini turut menjadi fokus utama yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang di Kecamatan Banjarmasin Timur beberapa waktu lalu. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina usai membuka kegiatan menekankan keterlibatan masyarakat dalam penanganan sampah dirasa cukup penting. Terlebih dalam kondisi darurat sampah saat ini semenjak ditutupnya TPA Basiri. Hal ini jadi tantangan besar setiap kelurahan harus memperhatikan usulan yang berkaitan dengan masalah sampah. Pemilahan merupakan upaya pengurangan sampah yang bisa dilakukan saat ini, mengingat pembuangan sampah yang dialihkan ke TPA Banjar Bakula hanya 20% dari 650 ton produksi sampah dalam sehari. Tapi untuk usulan sampahnya dimasukkan di Pokir saja. Di Pokir, kebetulan anggota Dewan juga ada hadir tadi kan. Mudah-mudahan bisa dikawal oleh anggota Dewan untuk penanganan sampah di masing-masing kelurahan. Saya juga apresiasi dengan Bu Camat karena bersama-sama dengan lurah-lurah menindaklanjuti darurat sampah, kemudian surat edaran Wali Kota agar ada tempat pemilahan di masing-masing kelurahan. Mudah-mudahan bisa dioperasionalkan segera sehingga kondisi darurat sampah ini bisa terkurangi lah minimal, tidak menambah sampah baru, ya kan? Kemudian kita bisa coba reduksi sampah ini melalui sumbernya. Walaupun mungkin belum semua kelurahan bisa, tapi paling tidak apa yang bisa kita lakukan saja hari ini. Sehingga yang terjadi hari ini tanggung jawab kita bersama, karena memang saya anggap ini sebagai sebuah musibah yang harus kita tangani sama-sama, karena tidak ada seorang pun yang menduga bahwa TPA ini akan ditutup. Meski begitu, upaya pemilahan dari sumbernya langsung belum bisa maksimal di seluruh kelurahan yang ada. Terpenting masyarakat itu sendiri bisa melakukan pemilahan sampah dan penanganan ini harus dilakukan secara gotong royong. Risna, Banjar TV. Camat Banjarmasin Timur Rusdiana mengungkapkan, seiring adanya arahan Wali Kota Banjarmasin mengenai penanganan sampah melalui pemilahan mandiri dan kini pihaknya sudah coba sosialisasikan. Ini dimulai dari tingkat kelurahan hingga turun ke masyarakat langsung agar bisa melakukan pengurangan sampah sebelum benar-benar dibuang ke TPA Banjar Bakula. Bahkan menurutnya kepada masyarakat selalu ditekankan untuk mengelola sampah yang bisa dimanfaatkan hingga memiliki nilai jual, apalagi keberadaan bank sampah agar dimanfaatkan warga untuk menjual sampahnya. Kita kan sudah menerima edaran nih dari Pak Wali, sudah menerima. Sekarang sudah kita tindaklanjuti, baik melalui sosialisasi di tingkat kecamatan sudah dilaksanakan, kelurahan sudah, di kelurahan juga, dari kelurahan sampai turun ke warga, sampai dengan cara pemilahan sampah yang baik itu seperti apa. Sekira sampah itu bisa terkelola dengan baik dan bisa menghasilkan duit, karena kita di Kecamatan Banjarmasin Timur beberapa kelurahan kan ada bank sampah. Dari bank sampah itu kan menghasilkan duit hubungannya, apalagi ditambahkan dengan pilah sampah. Ada pada akhirnya kan kompos ini kan bisa dijual kembali seperti apa yang disampaikan oleh LPMK Pak Imam Kelurahan Banyuanya. Selain itu, pengelolaan sampah terutama jenis organik untuk dijadikan pupuk kompos yang bisa dimanfaatkan langsung atau dijual. Tak hanya itu, rencananya sampah juga diolah menjadi pangan ternak. Terobosan ini merupakan inovasi milik salah satu warga dari kelurahan di wilayahnya yang sudah berhasil mengelola sampah dengan baik. Risna, Banjar TV. Dalam upaya memastikan peningkatan pelayanan kesehatan di kota ini sejak berdiri hampir 3 tahun lalu, Puskesmas Sungai Andai
dinilai sangat bagus memberikan layanan bagi masyarakat sekitar. Terbukti dengan banyaknya kunjungan pasien. Hal itu terpantau saat Komisi 4 DPRD Banjarmasin melakukan kunjungan lapangan ke Puskesmas Sungai Andai. Sementara itu Puskesmas berharap ada bantuan ketersediaan ambulan, di samping juga berharap adanya kebijakan untuk operasional melayani rawat inap. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin, Nelly Listriani, usai kunjungan ke Puskesmas Sungai Andai beberapa waktu lalu menyatakan kunjungan ini untuk memastikan peningkatan pelayanan kesehatan karena sejak berdiri hampir 3 tahun lalu dinilai sangat bagus memberikan layanan bagi masyarakat sekitar, terbukti dengan banyaknya kunjungan pasien. Pihaknya mengaku ingin mengetahui penanganan pasien selama ini, mengingat di sini sempat terjadi genangan air yang juga berdampak pada kesehatan warga seperti penyakit kulit dan diare. Untuk diketahui, hal itu Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin melakukan kunjungan kerja lapangan ke Puskesmas Sungai Andai. Meninjau secara langsung keadaan di Puskesmas, pelayanan apa saja yang sudah berjalan di Puskesmas Sungai Andai. Puskesmas sendiri mengharapkan ada pelayanan seperti rawat inap sehingga memudahkan dari masyarakat di sekitar Sungai Andai untuk mendapatkan pelayanan seperti penyakit-penyakit ringan yang bisa ditangani di sini, jadi tidak perlu ke rumah sakit. Kunjungan ini diterima PLT Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Emma Arisnawati, Kepala Puskesmas Sungai Andai, Maipita Aryani, Lurah Sungai Andai, dan perwakilan Kecamatan Banjarmasin Utara. Bertasiah Banjar TV. Beberapa waktu lalu, pimpinan dan anggota Komisi 4 DPRD Banjarmasin melakukan kunjungan lapangan ke Puskesmas Sungai Andai guna melihat langsung pelayanan kesehatan yang disediakan bagi warga. Dalam pertemuan tersebut, beberapa hal disampaikan pihak Puskesmas, selain berharap adanya bantuan ketersediaan ambulans, juga berharap adanya kebijakan tambahan untuk operasional layanan rawat inap. Keinginan itu seperti disampaikan Kepala Puskesmas Sungai Andai, Maipita Aryani, beberapa waktu lalu. Kita diskusi untuk peningkatan pelayanannya, mudah-mudahan bisa ditambah dengan pelayanan rawat inap di Puskesmas ini. Ini pelayanan rawat inap ditingkatkan dari Puskesmas rawat jalan menjadi Puskesmas rawat inap, sehingga bisa memberikan pelayanan rawat inap untuk warga Sungai Andai ya. Sebenarnya yang kasus-kasus ringan kita bisa nginap di sini saja, ditangani di sini saja 1-2 hari, tidak perlu kita rujuk ke rumah sakit. Dengan adanya layanan rawat inap akan memudahkan warga yang sakit sehingga tidak perlu ke rumah sakit, terutama untuk penyakit ringan cukup dirawat di Puskesmas Sungai Andai. Murtasiah Banjar TV. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, khususnya para pelajar yang kesulitan bersekolah akibat banjir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari fraksi Nasdem, Haji Jahrian, menyerahkan bantuan kapal Sabura. Bantuan ini diharapkan dapat menjadi solusi transportasi bagi anak-anak sekolah saat jalanan terendam banjir. Rasa bahagia menyelimuti warga desa Pantai Hambawang, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola, saat bantuan perahu bermesin Jukung Sabura tiba di desa mereka pada Minggu 9 Februari 2025. Bantuan yang telah lama dinantikan itu menjadi angin segar bagi masyarakat yang kesulitan beraktivitas akibat banjir yang melanda daerahnya. Tampak warga dengan penuh antusias bergotong royong menurunkan perahu yang mereka harapkan dapat menjadi solusi transportasi, terutama bagi anak-anak yang harus berangkat ke sekolah. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh anggota DPRD Kalimantan Selatan Haji Jahrian didampingi sang adik Haji Bahrianur yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua 2 DPRD Batola. Haji Jahrian yang juga merupakan Ketua DPD Partai Nasdem Barito Kuala menyampaikan bahwa bantuan ini diberikan sebagai respon atas aspirasi masyarakat yang membutuhkan sabura atau kelotok kecil. Kepala Desa Hadianur ini kan ulun berikan satu buah jukung untuk anak-anak sekolah kepada desa Pantai Hambawang, yaitu kepala desanya Sofian Hadianur, agar dirinya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat yang membutuhkan, yang khususnya dimanfaatkan sekian dan dirawat dengan dapat mungkin. Nah, kalau
kalau Bapak misalnya membawa anak-anak, ya tarifnya tadinya 10.000, jadi taruh 7.500 kah atau 5.000 kah, yang penting bisa minyak kan. Sementara itu, Kepala Desa Pantai Hambawang menyampaikan rasa terima kasih kepada legislator dari Partai Nasdem ini yang telah mendengar dan memenuhi kebutuhan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku warga Desa Pantai Hambawang mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan dari Bapak Didi Harian sama Bapak Didi Haryanor, yang mana satu buah saburanya sangat membantu kepada kami untuk anak-anak sekolah sekolah santri dan SMA, karena saat ini jalan-jalan di desa ini banyak yang terendam yang hampir berisi 12 km. Jadi kami sangat terbantukan dengan bantuan ini. Gitu, kemarin beliau datang menerima aspirasi masyarakat, kemudian langsung dikabulkan oleh beliau. Siap. Dengan adanya bantuan ini diharapkan aktivitas warga terutama dalam bidang pendidikan tidak lagi terganggu oleh banjir yang kerap melanda daerah ini. Ridho melaporkan untuk Banjar TV. Usai jeda berikut, pemirsa puncak Hari Pers Nasional 2025, tetaplah bersama kami.